Halo, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran saya. Kali ini kita akan belajar tentang ciri khusus makhluk hidup dan fungsinya. Yuk kita mulai. Unta. Ciri khusus unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bulu mata yang tebal dan 2 lapis kelopak berfungsi untuk melindungi mata dari debu. Telapak kaki yang tebal berfungsi agar tidak mudah terperosok di pasir dan melindungi dari pasir yang panas. Kelelawar. Kelelawar disebut juga hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari. Ciri khusus kelelawar mempunyai pendengaran yang sangat tajam, yang berfungsi untuk memperoleh makanan. Dapat mendengar bunyi ultrasonik, bunyi yang berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz per detik. Kelelawar juga punya kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kelelawar dapat terbang di malam hari untuk mendapatkan makanan tanpa menabrak-nabrak benda-benda yang ada di sekitarnya. Burung hantu disebut juga hewan nokturnal karena burung hantu juga beraktivitas pada malam hari. Ciri khusus burung hantu punya penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam untuk memperoleh makanan di malam hari. Ada satu hal yang unik dari burung hantu. Kepala burung hantu dapat berputar 180 derajat untuk memperluas pandangannya. Bulu burung hantu lembut yang berfungsi agar pada saat terbang mangsanya tidak mendengar, sehingga burung hantu dapat menangkap mangsanya. Bebek. Ciri khusus bebek memiliki paruh yang berbentuk sudu yang berfungsi untuk mencari makan di lumpur. Memiliki kaki yang berselaput untuk memudahkan bebek berenang. Dan bebek memiliki bulu yang berlapis lilin yang berfungsi agar tidak basah saat berenang. Cicak, kadal, dan tokek mempunyai ciri khusus yang sama. Apa itu? Ciri khusus ketiga binatang ini adalah dapat memutuskan ekornya. Gunanya untuk mengelabui musuhnya. Memutuskan ekornya ini disebut autotomi. Tetapi jangan khawatir. Ekor cicak atau kadal dan tokek ini setelah putus akan dapat tumbuh kembali. Cicak, kadal, dan tokek memiliki lidah yang panjang dan lengket. Gunanya untuk menangkap mangsa. Kucing. Kucing mempunyai misai atau kumis yang berfungsi untuk menentukan arah ketika berjalan di ruangan gelap. Penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing bisa memasukkan kuku cakarnya agar tidak terdengar mangsa pada saat kucing berjalan. Dan bola mata kucing dapat mengecil dan membesar yang fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai tempat dia berada, yang berfungsi untuk melindungi diri. Mengubah warna kulit sesuai tempatnya itu disebut mimikri. Bola mata bunglon dapat berputar 360 derajat. Sangat unik, bukan?
Selain itu, bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Lele dan terenggiling. Lele mempunyai misai, gunanya untuk mendeteksi mangsa di lingkungan sekitar. Tubuhnya berlendir yang berfungsi untuk memudahkan bergerak di kawasan lumpur. Terenggiling dapat menggulungkan badannya ketika dalam bahaya, bisa seperti bola. Terenggiling punya lidah yang panjang dan lengket untuk mendapatkan makanannya. Sekarang kita belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama, kaktus. Kaktus disebut juga tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt tumbuh di tempat yang kering dan panas. Ciri khususnya, daun kaktus berbentuk duri. Untuk mengurangi penguapan, batang pohon kaktus menggembung. Ini gunanya untuk menyimpan cadangan air. Batang kaktus juga dilapisi oleh zat lilin yang mampu menahan panas sinar matahari. Dan yang terakhir, kaktus mempunyai akar yang panjang, gunanya untuk mendapatkan air yang ada di dalam tanah. Sekarang teratai. Teratai disebut juga tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu tumbuhan yang tumbuhnya di daerah perairan. Ciri khususnya, daun teratai lebar dan tipis. Gunanya untuk mempercepat proses penguapan. Teratai juga mempunyai batang berongga yang fungsinya sebagai tempat menyimpan oksigen untuk bernafas dan memudahkan teratai mengapung di air. Tumbuhan kantong semar dan Venus. Kedua tumbuhan ini biasa disebut tumbuhan insektivora. Karena kantong semar dan tumbuhan Venus memangsa serangga. Ini gambar pohon kantong semar, tanaman kantong semar. Cirinya memiliki kantong yang berbentuk piala pada bagian ujung daun. Mengeluarkan cairan nektar yang manis dan harum untuk memikat serangga. Menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melarutkan serangga. Ini tumbuhan Venus. Ciri khususnya, daunnya berbentuk engsel dan berbulu. Venus mengeluarkan bau yang khas untuk menarik serangga datang mendekatinya. Bagaimana cara tumbuhan Venus dapat memangsa serangga? Mari kita lihat. Di sini tumbuhan Venus akan memangsa serangga. Tumbuhan Venus dan tumbuhan kantong semar membutuhkan serangga untuk mendapatkan zat nitrogennya. Serangga yang datang ditangkap oleh kedua daunnya yang dikatupkan seperti engsel. Sehingga serangga itu terperangkap di sana dan kemudian dilarutkan oleh cairan yang dihasilkan oleh kantong semar atau tumbuhan Venus juga sampai serangga itu menjadi kering dan hancur. Tumbuhan pakis disebut tumbuhan hygrofit. Tumbuhan
yang tumbuhnya di daerah yang lembab. Ciri khusus pakis, batang pada tumbuhan higrofit ini umumnya tidak tampak karena pada umumnya terdapat di dalam tanah. Tumbuhan higrofit ini biasanya juga tidak mempunyai bunga. Satu lagi, ciri dari pakis, daun mudanya melingkar atau menggulung. Rafflesia arnoldi, kadang disebut tumbuhan atau bunga raksasa. Ciri khususnya mengeluarkan bau busuk untuk membantu penyerbukan. Serangga yang membantu penyerbukan pada bunga Rafflesia arnoldi adalah lalat. Bau busuk pada bunga Rafflesia arnoldi seperti bau bangkai. Ciri khusus satu lagi adalah bunganya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya, gunanya untuk menarik perhatian serangga. Pohon jeruk, mawar, dan bougainville mempunyai ciri khusus yang sama. Ini pohon jeruk. Apa yang kalian tampak dari ketiga macam tanaman ini? Mawar dan bougainville. Apa yang terlihat dari kesamaan dari ketiga tanaman ini? Ya, kalian betul sekali. Mereka mempunyai duri untuk melindungi diri dari musuhnya. Pohon jeruk memiliki duri. Pohon mawar memiliki duri. Pohon bougainville juga memiliki duri. Putri malu. Tanaman putri malu mempunyai ciri khusus, mempunyai duri pada batangnya, dan putri malu mengatupkan daunnya jika disentuh. Yuk kita lihat bagaimana cara daun putri malu dapat mengatup. Kita sentuh, apa yang terjadi? Sungguh menakjubkan, daun putri malu mengatup. Bambu. Bambu mempunyai ciri khusus, mempunyai bulu-bulu halus yang tajam pada batangnya. Dan bulu-bulu ini dapat menyebabkan gatal, susah untuk dilepaskan. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.